Hai Sobat Pesisir, kembali lagi dalam acara podcast PKSPL IPB, Lautmu, Lautku, Laut Kita. Oke, untuk episode kali ini kembali lagi dengan saya Dinda Wayu Reski. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang menjadi isu hangat di Indonesia saat ini, yaitu El Nino. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas dengan subtema pulau-pulau kecil dalam bayang-bayang El Nino. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya. Boleh mungkin rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat siang, nama saya Yopi Siang. Christian dari PKSPL IPB. Oke, dengan Bapak Yopi ya. Episode kali ini narasumber yang kita datangkan yaitu ada Bapak Dr. Ahmad Fakih SSI. Beliau merupakan wakil dekan, dosen dan juga peneliti dari Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB University dengan bidang keahlian yaitu pemodelan dan juga prediksi iklim serta analisis variabilitas dan perubahan iklim sains dan iklim terapan. Nah, langsung saja kita sapa ini. Selamat siang Bapak Ahmad Fakih. Mungkin nanti kita akan memanggil Bapak Fakih ya Pak ya? Oh ya, Mas Fakih juga boleh ya? Iya, Mas Fakih juga boleh. Ya, oke. Mungkin kita sesuai dengan judul ya Pak ya. Judul kita itu pulau-pulau kecil dalam bayang-bayang El Nino. Dan kita tahu saat ini di sosial media banyak sekali beredar tentang gawat darurat tanggap El Nino dan sebagainya. Nah, mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu, apa itu sih Pak El Nino? Bagaimana fenomena El Nino ini bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, oke. Jadi kalau istilah saintifiknya itu lebih disebut sebagai El Nino Southern Oscillation. Oke. Atau disingkat sebagai ENSO. ENSO. Nah, jadi ada El Nino dan Southern Oscillation. El Nino itu lebih ke fenomena yang ada di lautan. Southern Oscillation itu menggambarkan fenomena di atmosfernya. Jadi harus ada interaksi antara lautan dan atmosfer. Nah, di dalam peristiwa itu ada dua yang kita biasa kenal. Ada El Nino, ada La Nina. Jadi di ENSO itu ada El Nino, ada La Nina. Nah, kalau kondisi biasanya itu netral gitu kan. Nah, El Nino ini lebih ke apa ya? Kalau kita karena sumbernya kan di Pasifik, bagian timur dan tengah, bukan timur tengah ya. Timur tapi di tropis gitu, di tengah. Maksudnya tengah itu tropis gitu ya. Timur dan tengah Samudra Pasifik di tropis. Pusatnya di situ. Biasanya itu yang jadi indikator. Jadi kalau terjadi El Nino biasanya diindikasikan oleh meningkatnya suhu permukaan laut dari rata-ratanya. Jadi anomali. Jadi anomalinya itu positif. Jadi di wilayah timur dan tengah Pasifik tropis itu. Jadi suhunya lebih hangat dari biasanya. Tapi dia berlangsung nggak boleh, bukan sebentar. Jadi kalau syaratnya peneliti biasanya membatasi minimal 5 bulan berturut-turut gitu ya. Terjadi. Jadi konsisten, maksudnya di atas positifnya itu. Biasa dikasih threshold sekitar 0,5 derajat dari jadi kalau dari anomali ya, kalau anomali kan berarti 0 kan. Jadi di atas 0,5-nya. Nah, jadi rentang antara 0,5 sampai minus 0,5 itu netral. Nah, lawannya itu La Nina. Nah, itu kalau di bawah minus 0,5 secara 5 bulan berturut-turut gitu. Jadi lebih ke fenomena yang terjadi di tadi wilayah tadi itu, dan itu mempengaruhi atmosfer. Dan pengaruhnya nggak cuma di situ tapi global, karena mempengaruhi sirkulasi udara zonal. Timur baratnya itu bergeser gitu. Sedunia berpengaruh gitu ya. Implikasinya hampir near global jadinya. Oke, untuk El Nino tadi kan sudah dijelaskan tuh Pak, berarti perbedaan El Nino, La Nina dan juga normal gitu ya, untuk suhu normal. Netral. Netral, suhu netral. Nah, untuk Indonesia sendiri nih, hubungan El Nino dan saya pernah dengar Indian Ocean Dipole atau IOD. Waduh, ini udah mengarah ke beda lokasi nih. Oh, beda lokasi lagi ya Pak ya. Iya. Jadi ada perbedaan ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak. Dan musim kemarau di Indonesia itu gimana ya? Ya, jadi El Nino kan tadi sumbernya di Pasifik. Iya. Ya kan?
Nah, kalau IOD, Indian Ocean Dipole, nama sesuai namanya Heeh. Indian Di India. Ocean. Jadi di Samudra Hindia. Jadi fenomena mirip-mirip lah, ya. Tapi dia Lokasinya terjadi berbeda. lokasinya sumbernya di Samudra Hindia. Betul. Cuma kenapa dia disebut dipole? Di itu kan dua kan. Iya. Pole itu kan kutub, dua titik gitu ya. Dua kutub. Karena memang indikator yang digunakan adalah melihat perbedaan karakteristik baik itu suhu permukaan lautnya, anginnya antara wilayah timur sama wilayah barat. Sebenarnya bukan timur sih, tenggara sebenarnya, karena dia agak di bawah antara 0 sampai 10 derajat di sekitar Sumatera tuh. Sama di dekat Afrika. Jadi Samudra Hindia bagian barat. Nah, dilihat perbedaannya. Makanya ada dibagi dua. Kalau tadi di ENSO El Nino ENSO itu tadi ada El Nino dan La Nina. Kalau Indian Ocean Dipole itu dia positif atau negatif. Tapi pengaruhnya ke sampai Indonesia juga. Nah, sampai. Tapi lebih banyak mungkin yang berimplikasi wilayah Indonesia bagian barat. Dan ini kalau El Nino berbarengan dengan IOD positif. Ya, IOD positif itu artinya apa? Kan tadi barat sama timur sama tenggara kan. Nah, positif itu kalau suhu di barat dekat Afrika itu, suhu permukaan lautnya itu dia hangat, lebih hangat daripada yang di Indonesia, yang di tenggara Samudra Hindia. Nah, itu positif jadinya. Nah, itu IOD positif. Implikasinya apa? Ya, kita bisa lihat dari ini aja. Simpelnya, kalau hangat kan dia banyak evaporasi. Iya, jadi hujan ya. Iya kan? Jadi di sekitar Afrika sana banyak. Nah, karena kita yang di sini dingin, kurang hujannya. Kurang. Nah, kalau dia bareng sama El Nino, yang di sana hangat, di perairan Indonesia dingin, makin kuat kemarau ininya. Jadi makin lama. Keringnya gitu makin ya, ini. Ya. Kekeringannya itu. Contohnya kapan? Tahun 97-98. Pernah terjadi ya, Pak ya. Itu kan El Nino kuat. Waktu kita krisis tuh. 98. Belum lahir ya kan. Nah, itu kalau ini zamannya pasti zaman ikut demo. Saat itu bareng tuh. IOD positif sama El Nino bareng. Makanya kekeringannya kita dahsyat. Panjang, ya kan, banyak kebakaran hutan. Bahkan kalau dalam kajian-kajian yang terkait emisi gitu kan, kontribusi emisi gas rumah kaca kita karena kebakaran hutan itu kan tinggi, meningkat drastis. Tapi berarti kan El Nino itu bukan sesuatu yang normal ya, karena di kita kan yang mana ada kemarau, ada hujan. Kemarau, kering, hujan, banyak hujan. Tapi El Nino kan tidak sekedar kemarau berarti. Kalau sekarang musim kemarau iya, tapi El Nino juga kan tidak setiap tahun El Nino. Enggak. Nah itu apa yang karena memang dia sifatnya irregular. Walaupun dia kan interannual variability, variabilitas antar tahun, tapi kedatangannya nggak tiap tahun, irregular. Ada siklusnya nggak gitu? Iya ada. Kalau dari sisi ininya kan sekitar 2-7 tahun sekali ya. Ada rentang karena dia irregular kan bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali gitu. Berulang sampai 7 tahun, kadang agak lama. Makanya dia sifatnya irregular. Oke. Itu mungkin ada hubungan nggak Pak sama yang terjadi saat ini, yaitu mungkin perubahan iklim yang ekstrim dan segala macam, itu ada hubungan nggak ya Pak? Ya. Iklim global. Kalau El Nino itu kan dia bagian dari internal variability dari sistem iklim kan, iya kan. Hubungan pasti ada, ya kan, pasti ada keterkaitan, ya. Tapi memang ya dari beberapa model kalau kita bicara proyeksi ya, proyeksi iklim ke depan gitu ya. Ya pertama gini, ya kita bicara historical dulu. Historical. El Nino, La Nina gitu kan. Ini kan peningkatan suhu kan di atmosfer dan di lautan dan kemudian mempengaruhi atmosfer. Nah, sedangkan climate change ini kan kita bicara tentang peningkatan suhu global. Ya kan. Ketika suhu ini naik, otomatis kan yang lain jadi ikut. Nah, kalau kita lihat grafik tren ya, tren jangka panjang historical, makin ke sini kan suhunya jadi makin tinggi. Ya, bahkan kejadian ekstrim ini bisa jadi semakin meningkat. El Nino-nya makin sering. Tapi juga itu bukan salah satu ini karena
di samping tadi seperti saya bilang El Nino itu kan interannual variability. Ada mode fenomena iklim lain yang dia berlangsung lebih lambat. Decadal variability atau interdecadal variability. Nah, ini juga mempengaruhi behavior dari El Nino dan La Nina. Saya sering bilang atau dari analisis kita itu mengalami ada periode-periode tertentu yang kita mengalami yang namanya climate shift, pergeseran iklim. Nah, itu ditandai karena apa? Decadal atau interdecadal variability itu berubah dari yang tadinya negatif, fasenya berubah ke positif. Dan itu berlangsung lebih dari 10 tahun. Saya ambil contoh tahun 48 sampai 76 1976 itu masuk fase negatif dari decadal oscillation, ya kan? Dia ada di bawah, dingin. Nah, karena dingin itu suhu udaranya di lautan di Pasifiknya, ya kan? Ternyata itu dari sisi statistik mempengaruhi juga behavior dari ENSO, El Nino La Nina. Jadi pada saat dia fase dingin, secara statistik ternyata jumlah kejadian La Nina itu lebih banyak daripada El Nino selama periode itu. Karena dingin tadi. Nah, tahun 76 77 sampai tahun 2000 masuk fase positif. Kita banyak El Nino. La Ninanya lebih sedikit. Makanya banyak El Nino dahsyat tuh. Panjang. 82 83, tahun 87, 91 sampai 94 kita El Nino. 97 98 El Nino lagi. La Ninanya ada beberapa, tapi sebentar gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk lagi fase negatif lagi. Tapi seberapa besar ya memang sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Ada modulasi kan di sistem iklim itu kan, kayak kita kan harian pasti ada pengaruhnya ke bulanannya atau gitu kan, atau sebaliknya. Dinamika La Nina atau di ENSO sendiri juga ada kontribusi dari faktor antropogenik juga berarti kan? Ya, sedikit banyak pasti ada keterkaitan kan. Ya, buminya mengalami perubahan pasti kan akan mempengaruhi di aspek yang lain gitu. Tinggal bagaimana respon masing-masing itu kan. Ya, artinya kan kita memasuki fase ketika mungkin ya ada dinamika iklim di mana mungkin El Nino-nya akan lebih panjang atau lebih sering gitu ya. Tapi kan itu kan sudah bisa terduga, artinya dengan diprediksi. Sekarang sudah ada prediksi. Betul. Kan sudah bisa terduga nih. Nah, kalau dalam sisi yang paling ekstrim, Mas Fakih, apa yang akan terjadi pada mungkin Indonesia dan konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, kemudian yang base pertanian, ada di tropik selatan seperti itu. Ekstremitas apa yang akan ketika terjadi El Nino dan juga La Nina ya? El Nino dan La Nina ini. Ya, kalau kita bicara yang sekarang El Nino, ya potensinya tentunya karena ini sudah masuk musim kemarau, ya kan? Berarti kan implikasinya nanti, biasanya kan El Nino berkaitan dengan kita yang kondisi lebih kering kan? Iya kan? Karena memang saat El Nino kan suhu karena tadi kan positif ya, anomalinya. Tapi kan itu di sana. Di Samudra Pasifik Timur sama Tengah, ya kan. Nah, di kita Indonesia suhunya cenderung justru anomalinya negatif. Jadi lebih rendah dari biasanya, lebih dingin dari biasanya. Nah, ini kan berarti kan mempengaruhi proses evaporasi, ya, pembentukan awan berkurang, apalagi masuk musim kemarau gitu kan. Ya, kondisi langitnya jadi cerah terus gitu kan. Akhirnya karena cerah, nggak ada halangan awan, radiasi langsung kita terima, makanya kan kita ngerasa panas gitu kan, terik gitu. Jadi ya implikasinya karena ini sudah masuk musim kemarau, kalau ini berlanjut ya kan, terus ya bisa jadi awal musim hujannya makin mundur. Artinya kemaraunya makin lebih panjang kan. Ya implikasinya bisa banyak ini kan. Implikasinya ya kalau kita bicara di sektor kehutanan, nah hati-hati nih ya, kebakaran hutan dan lain-lain ya kan. Banyak titik-titiknya lagi di Indonesia. Pertanian mungkin dari sisi air, sumber air ya, harus memundurkan jadwal tanam. Harus mengatur itu jadwal tanam atau mengganti varietas atau komoditas yang lebih tahan kering gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau dari sisi Indonesia kan punya ya agraris, ada yang berbasis terestrial darat, juga laut. Pengaruhnya. Beda nggak sih
dampaknya dari El Nino dari laut dan terestrial gitu? Ya, Sama nggak atau mungkin secara klimatnya sama, cuman dalam konteks dampak dalam apa ya terapannya akan berbeda nggak? ya pasti beda. Beda ya. Beda. Karena apa? Ini yang paham orang-orang kelautan nih, ya kan. Tapi yang jelas dengan kondisi El Nino tadi yang kita mengalami kekeringan di daratan, kita kekurangan air gitu kan, karena kemarau dan ini berarti kan implikasinya tekanannya lebih ke sektor itu kan, pertanian tertekan. Tapi kalau dari sisi kelautan ya banyak peneliti atau ada paper-paper dan ini kan ya menunjukkan ya ini bisa jadi berkah juga ini kan, karena sebaliknya ya. Nah itu dia, dengan suhu lautan yang turun gitu kan, potensi upwelling meningkat gitu kan, nah ini akan jadi sumber pakan alami untuk ikannya jadi lebih banyak secara teoritis gitu kan. Jadi ya saya sering bilang ini ya, ini bentuk keadilan Tuhan, keadilan ya? Allah, ya kan? Ya, betul, karena selalu pasti ada ujian, pasti ada jalan kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita ya memanage, bagaimana perhatian ini tidak hanya di daratan, tapi justru di lautan juga harus jadi solusi gitu. Nah, mungkin kita fokus ke berkah laut ya. Jadi kan ada keberkahan. Ini kan ada ketika daratan tertekan karena El Nino, pertanian juga mengalami kesulitan yang cukup besar. Sementara sebetulnya peluang sekarang justru di aspek lautan, perikanan gitu ya. Nah, kan kembali ke judul kita tadi kan pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil. Pulau kecil ini kan karakternya daratan, tetapi hidup hampir dibilang 100% dari lautan. Iya. Ya, banyak dipengaruhi dari kehidupan lautan. Secara sosial ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh lautan, perikanan. Nah, itu melihat pulau kecil kemudian rentan atau menjadi peluang. Nah, terkait pulau kecil nih, Mas Bali. Iya, ini menarik memang. Pulau-pulau kecil ya pasti karena sebagian besar juga mungkin mengandalkan dari hasil laut gitu ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, memang tentunya ini perlu kajian lebih detail ya, lebih detail karena kita punya wilayah yang luas, karakteristik yang pasti kalau kita zoom ke wilayah yang lebih kecil gitu kan, itu pasti beragam, ya kan? Ya sama kayak kita bicara Bogor ya kan, sebelah sana hujan, sebelah sini enggak gitu kan. Tapi secara umum pasti terpengaruh kan. Artinya tadi dengan meningkatnya suhu permukaan laut, menurunnya suhu permukaan laut tadi kan, ketika El Nino di Indonesia secara umum gitu ya, terutama di wilayah bagian selatannya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat gambar di ini kan peta update SST itu kan menunjukkan adanya kita udah mulai dingin tuh. Nah ini kan artinya ya bisa jadi perlu pengamatan lagi, perlu data lagi, tapi indikasinya ya potensi wilayah yang upwelling dan lain-lain itu mungkin akan lebih banyak gitu kan. Artinya kan potensi untuk penangkapan ikan ya berlimpah, itu bisa jadi berlimpah juga. Mungkin kita bisa lihat sambil lihat datanya kali ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan itu. Sekalian kita lihat nih ada updatean data apa dari NOAA ya, dari website NOAA. Editor nanti diedit. Mungkin bisa sambil dilihat datanya Pak. Oke, sambil nunggu itu. Nah, berarti kan, tapi memang kalau secara daratan pulau pun juga tertekan yang sama ya, Sakiannya. Iya bisa jadi. Jangan mengembangkan pertanian sekarang di pulau ya. Kemudian air, Joan. Kendala di pulau kecil kan air kan bersih, sangat terbatas. Artinya ya sebisa mungkin aktivitas yang berbasis air bersih ya dikurangi kan, mau nggak mau, karena kan pulau kecil tidak bisa mengandalkan sumber lain selain itu. Betul ya, artinya daratan di pulau kecil akan jauh lebih tertekan dalam konteks El Nino sekarang. Daratan ya mungkin. Iya, perlu riset sih memang ke arah sana. Saya bukan bidang saya untuk itu, tapi indikasi untuk itu kan artinya memang dengan kondisi terbatas ya sumber air dan lain-lain. Apalagi memang lebih banyak mengandalkan hujan gitu kan. Nah, artinya dengan terjadinya El Nino ini berarti kan hujan berkurang. Nah, hujan berkurang artinya kan sumber selain dari tanah ya, itu juga kan
jadi berkurang juga gitu kan. Nah ini ya bisa jadi potensi tekanan untuk yang kita hadapi. Nah ini mungkin Datanya bisa sudah ada. diinterpretasi nih Mas Fakih. Apa yang kemudian gambar-gambar dan warna-warna itu menandakan apa ini? Ya, jadi indikator El Nino itu kan terlihat biasanya di kalau itu Pasifik. Samudra Pasifik ya, di sebelah kanan kita gitu kan. Di sini ya. Nah itu seperti menjulur seperti lidah warna merah membara itu kan. Nah itu indikasi bahwa anomali suhu permukaan laut di bagian timur dan tengah Pasifik tropis itu mengalami peningkatan lebih tinggi dari biasanya, dari normalnya. Maka disebut anomali gitu kan. Jadi karena dia menyimpang dari rata-rata jangka panjangnya. Jadi lebih panas dari biasanya. Nah itu adalah indikasi El Nino. Jadi monitoring El Nino itu di situ tuh. Ya. Memang selalu di area ini. Ya, selalu di area ini seperti lidah menjulur gitu kan. Seperti lidah menjulur sampai ke wilayah tengah, ya kan. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi dia mengalami ya sedikit agak perbedaan, tapi umumnya seperti ini. Nah, di Indonesia kalau kita lihat itu sudah mulai biru tuh. Iya, biru-biru tuh, dingin biru. ya, Pak. Biru artinya dia lebih rendah dari biasanya. Lebih dingin. Dari keadaan normalnya dari normal jangka panjangnya gitu. Jadi kalau suhu rata-rata misalnya sekitar 28 derajat atau lebih rendah 27 gitu kan. Atau kita ambil misalnya, karena kan biasanya kalau wilayah Samudra Hindia itu lebih hangat daripada Pasifik kan biasanya kan suhunya. Nah dia menyimpang tuh dari rata-ratanya, lebih rendah dari biasanya. Jadi warna-warna biru itu mengindikasikan bahwa suhu permukaan lautnya sudah mulai dingin nih sekitar wilayah selatan ya. Indonesia. Makanya jadi nggak ada terbentuk evaporasi tadi ya Pak ya. Berkurang ya kan, apalagi sekarang masuk musim kemarau kan. Matahari lagi ada di utara tuh. Summer di belahan bumi utara kan. Nah di selatan kita lagi dingin nih, karena Australia kan lagi musim dingin sekarang. Angin dingin Australia jadi. Nah, makanya kita ngerasain tuh. Kalau sekarang kan malam pagi gitu kan dinginnya agak lebih menusuk dibandingkan biasanya. Menarik ya. Mungkin untuk orang awam malah ngiranya kalau kondisinya dingin harusnya di musim hujan gitu ya. Tapi ternyata efek dari musim dingin ini sendiri jadi mengurangi evaporasi air sehingga tidak terjadi hujan. Nah kalau kita lihat itu kan variasinya agak ini ya, kalau kita bicara pulau-pulau kecil ya, memang ya tentunya harus lebih di zoom lagi tuh melihat bagaimana kondisi ininya. Ada perbedaan-perbedaan tetap ya Pak ya. Bisa jadi kan kayak di atas itu daerah Kalimantan masih hangat ya Pak ya. Hangat ya kan masih ini. Jadi kalau kita bicara pulau-pulau kecil, kita bicara pulau yang mana gitu kan. Detail ya Pak ya. Harus detail ya kan. Karena kalau kita detail lagi ini kalau misalnya di Natuna gitu kan, itu kan agak di China Sea kan, Laut Cina Selatan, karakteristiknya agak beda itu. Ya, respon dia terhadap El Nino, La Nina itu juga mungkin agak beda dibandingkan wilayah-wilayah seperti Wakatobi misalnya, ya kan, yang agak ke selatan gitu kan, atau yang di selatan di sekitar Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu kan. Itu udah pasti lebih kering gitu kan. Berarti untuk yang bagian agak sebelah barat ke utara efek El Nino nggak terlalu berdampak. Ya, jadi memang kalau di Indonesia sendiri, kalau dampak El Nino secara umum ya, walaupun nanti case by case tentunya, tapi secara umum pengaruh itu lebih banyak memang di timur. Barat kadang agak lebih ini, apalagi kalau kita bicara wilayah Sumatera yang ada Bukit Barisan, itu kan ada faktor lokalnya lebih kuat kan, bisa jadi dia nggak terlalu terpengaruh gitu kan. Iya, masih bisa menciptakan climate sendiri. Di daerah Sumatera saya orang Sumatera ya Pak ya, daerah saya itu di Riau justru lagi musim hujan terus. Nah itu dia lagi hujan beberapa hari berminggu terakhir kan BMKG sering mengeluarkan daerah hujan ekstrim kan, maksudnya peringatan hujan ekstrim. Justru terbalik, jadi Rain City di Bogor, keadaan kita sekarang lagi di Bogor ya, Sobat Pesisir, di Bogor justru tidak terjadi hujan terus nih apa ya. Tapi di sana peringatan hujan ekstrim terus beberapa hari minggu terakhir. Tapi hujan ekstrimnya itu juga karena pengaruh. Ya memang kan atau bukan? Karena pengaruh apa? Apa namanya tadi kan? Ya lebih ke lokal dan juga faktor monsun dan ini kan. Karena kan posisi matahari dan lain-lain kemudian. Jadi mix ini variabel. Dan kita lihat juga kan
wilayahnya kan masih hangat tuh. Ya Masih kan? kuning. Belum lebar tuh yang birunya, belum terlalu melebar. Justru daerah Jawa Nanti akan dan melebar ini ya itu. Pak ya, warna birunya itu. Nah, kalau dalam prediksi nih ya, dalam prediksi ini akan sampai berapa lama sampai kondisi El Nino ini yang kita alami tahun ini ya? Karena di sosial media ya Pak, kan saya golongan yang banyak sosial media itu benar-benar pada nanggepin, aduh darurat El Nino di Indonesia, darurat El Nino gitu. Karena kabar-kabar dari berita kan banyak tuh El Nino akan panjang gitu. Iya. Ya tentunya kita harus melihat prediksi. Jadi kalau kita bicara prediksi, sebenarnya kemampuan prediksi kita sudah cukup bagus ya untuk El Nino. Maksudnya di lembaga-lembaga internasional yang memang biasa mengeluarkan informasi prediksi, karena basisnya kan mereka basis modeling yang jadi iklim secara global itu dimodelkan dengan model iklim global yang sudah sangat canggih ya. Jadi prediksinya saya pikir sudah cukup bagus lah, cukup ini. Memang tantangan kita adalah mentranslasi prediksi itu dalam tataran yang lokal gitu ya. Betul. Karena masing-masing lokal punya karakteristik yang berbeda. Dan kalau kita bicara sampai kapan gitu ya. Jadi kalau dari prediksi yang dikeluarkan oleh misalnya di lembaga-lembaga seperti di Amerika di ini itu ya sampai awal tahun nanti ya. Awal tahun 2027. Tahun 2007 itu masih naik tuh. Panas, gitu ya. Masih panas. Masih anomalinya masih di atas 0,5 tadi kalau kita bicara ya, ini ya. Karena ini model iklimnya juga menunjukkan kayaknya semua sepakat bahwa memang El Nino-nya lagi kuat gitu ya. Kuat bahasanya. Jadi untuk teknologi ini sendiri sudah bisa dibilang cukup canggih ya Pak. Dari sisi prediksi ini sudah dan cukup kuat. Cukup bagus karena sudah banyak sekali model-model global yang memang punya ketepatan yang ya cukup bagus gitu ya. Nah, ini menarik nih Pak, terkait dengan kita sudah punya kemampuan lah secara teknis, prediksi itu sudah ada. Jadi kalau kita dibilang tidak siap ya harusnya sudah tidak begitu kan, karena kan sudah ada prediksinya. Kecuali kalau besok tiba-tiba El Nino gitu, kita nggak tahu. Kan kita sudah tahu ini akan terjadi misalnya dalam waktu 6 bulan lah. Sekarang ya Juli sampai Agustus ya. Agustus sampai awal tahun lah misalnya. Satu semester kita akan menghadapi El Nino cukup kuat. Setidaknya Agustus juga sudah cukup kuat ya. Dan masih beberapa bulan ke depan artinya selama ini gimana menjembatani antara ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang dipunyai nih ahli-ahli meteorologi, geofisika. Kita nggak kekurangan ahli itu karena teknologi itu. Tapi sampai seberapa jauh tuh itu bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh masyarakat, atau sampai level yang mungkin dari mulai personal sampai yang negara lah, sebagai sebuah negara yang punya sistem. Itu sejauh amatan Mas Hakim atau pengalaman di level mana masyarakat yang sudah bisa kemudian mengantisipasi ini, kita udah tahu nih karena udah dapat informasi tersebut gitu ya. Jadi ini kan dari sains pindah ke applied-nya pada level mana nih ya, atau memang mungkin keluarga sudah atau belum ya, memang tantangan juga ya. Tapi kalau saya pikir kalau di level pemerintah kayaknya mereka udah mulai aware juga kan dengan isu fenomena El Nino ini kan. Dan BMKG dan lembaga-lembaga seperti atau peneliti-peneliti dari BRIN atau yang lainnya kan sudah melakukan warning. Tinggal bagaimana kemudian ya mentranslasi atau itu menjadi aksi ya. Dan juga keputusan kebijakan yang menyeluruh gitu kan untuk ini, karena kan implikasinya kan ke semua bidang gitu kan. Ya kita bicara pertanian, berarti kan kita bicara tentang bagaimana nanti pola tanam, distribusi pupuk dan lain-lain, mengatur ini semua gitu kan. Kalau kita bicara masalah kehutanan ya gimana supaya jangan terbakar gitu kan, ya kan, pembakaran karena kan ya tentu itu kan masih ada praktek-praktek masyarakat kita kan buka lahan dan lain-lain masih seperti itu. Artinya kan ketika itu dilakukan
ngontrolnya akan lebih sulit dibandingkan pada saat kondisi biasa gitu kan, ketika sudah terbakar gitu kan. Nah, karena udah pasti dengan kemarau yang kemungkinan akan lebih panjang gitu kan dari biasanya, bisa jadi dia ya bahannya jadi lebih banyak untuk yang mudah terbakar kan, karena kering. Nah, kalau dari sisi kelautan sendiri, ya seperti tadi kita sudah bahas, tinggal bagaimana mengoptimalkan nih nanti. Bisa jadi satu kelebihan ini malah jadi satu petaka juga ya Pak ya. Terjadinya keberlimpahan sumber gitu ya Pak ya. Itu kan harus maksudnya benar-benar jadi perhatian supaya mungkin bisa diantisipasi gitu. Tadi kalau kita bicara agro maritim, jangan agronya aja, maritimnya juga diperhatikan gitu kan. Nah, ini kita punya potensi gitu kan. Nah, terkait dengan pemanfaatan tadi teknologi itu kan tadi di level pemerintah lah, untuk di masyarakat. Ya, saya pikir memang awareness-nya bukan hanya turun kemudian ke level yang lebih kecil. Kalau kita pertanian, kita bicara ke kelompok tani dan lain-lain gitu kan, untuk mengatur ini. Tapi juga dari sisi individu juga kan bisa aja kita, misalnya nih, ya kita tahu bahwa kita akan mengalami potensi kemarau gitu kan, ya pakai airnya hemat-hemat gitu kan. Karena jangan bisa sering-sering jadi mandi. Nah, ya mandi harus tetap perlu lah, tapi mungkin jangan terlalu berlama-lama gitu, atau gimana gitu kan, atau apa. Dan ya mungkin kalau di kita mungkin wilayah yang tadi yang akses airnya mudah, mungkin nggak terlalu berasa gitu kan. Tapi yang mungkin wilayah-wilayah yang memang mengandalkan dari sumber mata air, dari itu pasti itu sangat sangat berasa gitu, sangat ini. Jadi ya memang teknologi misalnya embung ya untuk sektor pertanian itu kan perlu, jadi ya diperbanyak, jadi cadangan air kita lebih banyak, sehingga kita bisa tetap terus ya bergerak dan bertahan dalam keadaan iklim. Atau kalau selama ini pernah punya pengalaman Mas Fakih ya, secara kelembagaan atau secara keilmuan tuh pernah misalnya ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat semacam perencanaan pertanian berbasis iklim. Sebetulnya itu udah banyak inisiatif kita ya. Udah banyak. Dan ya kami pun di Perhimpunan Meteorologi Pertanian juga kan sudah sering kali ketika ini kan untuk kita menggerakkan bagaimana panen air dan lain-lain itu kan di himpunan gitu ya. Jadi dan itu kan isinya orang-orang pengambil kebijakan juga, orang-orang itu kolaborasi bukan? Ya kan perhimpunan itu kan isinya ada dari pemerintah, BMKG, Kementerian Pertanian, orang-orangnya ada di situ juga gitu. Praktisi, saintis, semua masyarakatnya juga ada di situ. Iya, artinya kalau dari sisi awareness untuk ininya ya di level itu, saya pikir kita udah inilah, tinggal bagaimana kemudian ini ya tadi mentranslasi menjadi aksi. Ya kan, makanya kadang kan informasi prediksi tidak bisa berhenti sampai prediksinya akan seperti ini gitu. Ya kan, sama seperti kita kejadian dulu kemarin siklon ya Senyar gitu kan, yang begitu dahsyat gitu kan. Informasi prediksi kan mungkin udah diberikan. Udah sering gitu. Ya sudah. Tapi kan bagaimana kemudian itu menjadi sebuah kesadaran untuk bergerak, iya kan, untuk itu yang perlu ditingkatkan sebenarnya. Dan masih sulit ya Pak di tahap saat ini. Antara prediksi sampai pengambilan keputusan itu kan masih ada jarak sama itu ya. Harus ada jarak proses-proses yang berjalan. Kan sebenarnya kan kadang-kadang proses politik juga kan. Karena kalau kita melihat kadang-kadang kalau kita membaca RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, kan nggak kelihatan mana yang berbasis mitigasi iklim apa tidak, kan kadang-kadang nggak terlihat, tidak jelas gitu loh. Sehingga pilihan kan kalau tadi dengan bahan masukan tadi, salah contohnya di kelautan, kalau sudah ada informasi El Nino kuat di bulan-bulan segini, berarti kan sudah mulai disiapkan tuh sarana prasarana optimalisasi surplus perikanan di bulan Juli sampai Desember misalnya, ya kan, itu betul dioptimalkan dan sudah masuk dalam perencanaan daerah misalnya untuk apa yang dilakukan dalam masa itu.
Nah, itu yang kadang-kadang kok kayak nggak kelihatan, sama aja tuh tahun ke tahun sama aja tuh. Rencananya sama aja di tahun ke tahun. Nggak memperlihatkan itu El Nino kah, La Nina kah, sama aja gitu. Seperti tidak terlihat gitu. Artinya apakah memang ada jarak yang masih begitu jauh antara tadi prediksi dan aplikasi sampai kemudian pengambilan keputusan. Iya. Itu yang ya memang itu masih jadi PR kita ya. Tapi IPB, jadi IPB itu punya inisiatif dalam sejak 2024 ya. Kita memasang automatic weather station hampir hampir menyentuh seluruh wilayah Indonesia lah. Ada sekitar 200 lebih. Sampai yang terjauh kita kemarin pasang di Morotai. Ya, kan? IPB yang IPB kita tim kami. Di beberapa wilayah gitu kan, itu sudah masyarakat itu sudah benar-benar mengandalkan informasi itu. Petani gitu sudah bisa jadi langsung aplikasinya langsung artinya berdampak mereka ada alat di situ. Mereka gunakan sendiri gitu kan, mereka diajari cara bacanya. Bacanya gimana tuh Mas Bagi? Dari alat cuma ada info, kan ada aplikasi, langsung ada website, aplikasi. ada ini, mereka bisa lihat jadi diakses bisa lihat prediksi langsung real time. Tidak perlu misalnya harus diolah dulu oleh satu lembaga dulu, turun lagi. Yang mereka terima udah jadi tinggal prediksi gitu kan, bisa 10 hari ke depan gitu kan. Ada peringatan bahkan ditranslasi oleh teman-teman, ada peringatan misalnya hama penyakit atau apa gitu kan. Nah yang terpenting adalah nggak cuma di situ gitu, tapi juga bagaimana mereka terus dijaga. Ini kebetulan teman-teman di departemen ya, itu mengadakan juga kegiatan seperti dan juga dari Faperta juga dari ini acara kamisan gitu kan. Jadi tiap bulan tuh ada ketemu online, membahas isu-isu kayak gini di level petani gitu. Di level ini mereka cerita ininya segala macam gitu. Kadang yang mengisi praktisi, kadang yang mengisi petani untuk jadi narasumber gitu kan. Nah, yang menarik adalah seperti wilayah yang kita lakukan di Pekalongan atau di yang lain gitu. Awareness terhadap prediksi cuaca dulu ya, setidaknya kan itu. Nah, karena mereka tahu ini ada informasinya, itu dia bahkan untuk hajatan pun nanyain gimana prediksi cuacanya nanti, hujan apa enggak gitu. Jadi sampai sudah level itu perorangan sudah bisa pakai. Artinya kan sebenarnya bisa sampai level perorang, tapi memang perlu konsistensi untuk kita mendampingi. Kita ini ada satu kelembagaan yang memang difasilitasi untuk ini, sehingga kalau udah terbiasa ada ini, aksinya pun akan cepat kan, akan cepat. Tapi kalau selama mereka nggak tahu apa-apa, translasi informasinya juga kurang. Memang yang kurang adalah bagaimana bentuk informasi prediksi itu menjadi rekomendasi. Nah, justru yang dibutuhkan oleh yang di level ini kan end user itu adalah, saya ngapain sih gitu kan. Iya betul, informasi. Bukan tahu ini ada El Nino gitu, ada ini. Iya. Bagaimana? Terus saya ngapain gitu. Ilmu yang harus sampai ke mereka juga gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau hujan gitu, kalau nanti prediksinya akan hujan berapa hari ke depan atau kering ini, saya bisa mupuk atau nggak boleh mupuk atau enggak, atau saya kalau ikan gimana, saya perlu ada sesuatu juga yang saya aplikasikan di itu. Berarti memang perlu semacam ada perencanaan secara sektoral juga ya, untuk melihat sebenarnya implikasi dari data yang sama itu mau bertindak apa. Itu kan mestinya di tingkatan sektor berbeda-beda ya. Kalau kita ngobrol dengan orang pertanian ya beda dengan kelautan. Beda cara membacanya. Nah, makanya perlunya yang namanya interdisciplinary approach. Jadi mungkin kalau dari sisi saya sebagai orang iklim, saya selesai di prediksi info, kan. Iya betul. Saya perlu teman-teman dari sosek, ya kan, dari ini gimana nih komunikasi dari sisi ekonominya, sosialnya dan lain-lain gitu kan. Karena di lapangan tuh nggak cukup gitu. Karena
beragam sekali kan Iya. ini. Mungkin di Belinda juga bagi orang budidaya perikanan Iya, saya orang berkah nih. aquaculture, Pak. Terus ini berkah kan masih peluang. Iya, betul. Peluang berkah. Tapi Nah, kalau ngapain? sudah jadi berkah. Iya, malah jadi ada itu tadi kelimpahan yang malah bikin kerugian ya Pak ya. Jadi harus memang dimitigasi secara Ngapain tepat terus gitu. gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Butuh bidang-bidangnya. Oke. Mungkin lanjut nih Pak untuk kebijakan yang paling mendesak nih menurut Bapak sebenarnya apa sih yang kita perlu di Indonesia ini gitu? Kebijakan dalam hal apa nih? Sesuai dengan tema kita. Ya, Untuk yang El Nino, pertama terutama di sebenarnya pulau-pulau kecil. tentunya di sistem informasinya dulu ya. Informasi prediksinya tadi seperti saya bilang, prediksinya tidak cukup hanya sampai di level kita, jadi harus impact base. Ya, impact base. Jadi langsung memberikan apa kira-kira dampaknya dari prediksi itu. Kemudian action base-nya apa gitu. Aksinya apa. Jadi jangan hanya terputus. Kita ada warning gini-gini, tapi sudah hanya sebatas informasi gitu ya Pak. Kalau di ini mungkin ya tentunya sinergitas ya antara kolaborasi. Ya kalau di level pengambil keputusan gitu kan ya bagaimana kan instruksi dan lain-lain itu kan turun sampai ke level yang paling bawah bisa masyarakat seamless gitu. Seamless tuh mulus gitu kan. Betul. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada ini. Artinya kan kalau harus mulus itu kan semua harus dalam frekuensi yang sama gitu. Paham semua dulu gitu kan. Paham kondisi, paham ini, dan memang ini nggak sebentar gitu, perlu waktu yang ini ya kan. Kapasitas petani kita kan mungkin beda dengan yang di Australia atau apa gitu kan. Mereka mungkin kalau mau ini kan udah langsung tinggal running model atau apa udah biasa gitu udah. Kalau kita kan enggak ya kan masih banyak ini, tapi ya harus mulai disamaratakan. Iya, ada policy yang mengarah ke ya tadi itu peningkatan pengetahuan, capacity ya kan. Kalau untuk untuk rentang pengetahuan sebenarnya sejauh yang Bapak tahu gitu ya Pak, di antara pulau-pulau kecil di Indonesia yang mungkin Bapak sudah pernah teliti dan segala macamnya, ada nggak sih Pak jarak pengetahuan itu untuk pulau-pulau di Indonesia ini sendiri? Mungkin di antara yaitu daerah Sumatera berbeda pengetahuannya dengan daerah timur gitu. Sejauh ini di Indonesia. Ya kalau dalam sisi iklim maksud saya informasi ya. Iya, dan masyarakatnya gitu bisa mengatasi gitu. Pengetahuannya. Ya ini kurang paham juga nih saya. Ya pasti kan beda kan. Dan kita juga kadang kan berpikir bahwa di pulau-pulau kecil kadang kita mikirnya masyarakatnya itu pasti nelayan, tapi enggak juga. Iya. Kalau kita bicara yang kami pahami seperti kajian yang kita lakukan bersama di Wakatobi, ya kan, ternyata persentase nelayannya dikit. Lebih banyak pedagang. Iya. Jadi mereka lebih banyak berlayar, dagang di Papua, dagang di ini. Justru nelayannya nggak banyak gitu. Pulau kecil. Betul. Jadi tentunya juga lebih banyak mungkin dari pariwisata atau ininya gitu kan. Jadi memang ya nggak semua juga nelayan gitu kan. Betul. Ada beberapa. Artinya memang akan indah ya kalau misalnya setiap mengambil keputusan yang ada di region, entah itu region darat, entah di pulau, itu mengerti kerentanan yang dia punya. Tuh. Bagian-bagian masing-masing. Bagian mana? Meskipun misalnya mungkin satu pulau mungkin nggak sampai desa, mungkin RW saja. Atau RT bahkan saking kecilnya. Tapi RT itu ngerti nih problem El Nino ini misalnya untuk pulau kami ini apa. Ya. Sehingga potensinya juga apa. Iya, jadi nggak cuma bicara masalah yang negatifnya juga, positifnya ya kan? Juga harus dilihat. Betul, dalam skala kecil aja misalnya tadi RT itu udah berpikir nih, wah tahun depan bahkan El Nino panjang nih. Tahun ini misalnya sebelum itu mereka sudah mulai mengumpulkan air hujan. Nampung tuh tadi mana? Taruh di bawah tanah itu kan. Kadang-kadang kan gitu kan temukan juga mereka bikin bak-bak besar di dalam tanah itu membuat nyimpen itu air. Pas nanti dipakai pas musim kemarau panjang. Ini kan bentuk-bentuk apa ya?
mitigasi yang arif ya. Mereka sudah tahu klaim. Sementara jual ikan ya tetap jualan. Itu kadang-kadang uangnya dipakai jual ikan untuk beli air. Kan itu karena ya mereka pentingnya air bukan ikan. Mereka punya air bukan ikan. Ikannya buat di luar. Itu kan apa ya? Kalau kita bilang dalam skala yang paling kecil kan itu kan sebentar bentuk adaptasi yang sangat baik. Sehingga mereka udah tahu kok kami itu masalah, tapi nggak jadi masalah buat kami. Karena kami sudah tahu resikonya. Nah, itu kan bagian dari kemampuan adaptasi dia kan. Iya kan. Tergantung pada Nah, tinggal kemampuan adaptif capacity-nya itu yang masing-masing itu harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing gitu. Pernah ada pengalaman nggak Mas Fakih menemukan di Indonesia yang misalnya ada satu unit masyarakat, apalagi kalau pulau kecil ya, karena kebetulan kalau kita studi pulau kecil kan menarik. Ada yang nggak menemukan sebegitu adaptifnya mereka sehingga dalam kacamata orang itu pulau hampir nggak mungkin hidup. Tapi mereka hidup karena itu karena mampu beradaptasi dengan kondisi yang bahkan sesulit apapun gitu. Kayak teman-teman PKSPL lebih banyak pengalaman di pulau-pulau kecil. Iya betul. Kayak iklim tidak. Mereka belum tentu perikanan dia mungkin dari yang iklim pernah nggak ada yang sampai sebegitunya ya. Artinya tadi kita nanyakan jembatannya mentranslasikan antara prediksi iklim sampai aksi gimana? Nah, mungkin pernah nggak melihat ini sangat adaptif nih masyarakatnya. Ya mungkin terjadi dari nenek moyang mereka sudah tersusun rapih gitu SOP-nya ya Pak. Tidak menggunakan data NOAA, kita sudah menggunakan cara membaca secara lokal alam gitu. Iya, masyarakat kita sebenarnya secara ini ya di daerah, di banyak daerah itu kan ada yang kita kenal dengan Pranatomongso gitu kan, kemampuan mereka untuk membaca tanda-tanda alam untuk kemudian misalnya menentukan kapan dia tanam, kapan dia melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, itu kan udah ada sebenarnya. Nah itu masih relevan Mas? Hanya Pranatomongso itu sekarang masih relevan atau memang perlu di-update ini? Ada bagian-bagian tertentu mungkin yang perlu kita kaji lagi karena dengan adanya perubahan iklim ini kan jadi merubah kebiasaan. Misalnya kalau misalnya melihat dari serangganya atau dari kebiasaan hewan-hewan tertentu, tapi karena iklimnya berubah gitu kan. Nah, bisa jadi kan jadi bergeser. Seperti dari kondisi yang biasa mereka ketahui gitu. Misalnya bulannya biasa sekian, ternyata ada pergeseran misalnya. Nah, itu kan bisa jadi pengaruh juga. Tapi kan itu bagian knowledge yang perlu sebenarnya harus diupdate gitu kan. Betul. Iya kan? Di bidangnya jadi Pranatomongso kan itu kan hitungannya bukan 10 tahun kan. Iya, itu kan mungkin ratusan ribuan tahun. Iya, pola-pola itu knowledge lama kan, iya, kan? Lihat rasi bintang atau apa gitu kan, yang lainnya atau kebiasaan binatang-binatang tertentu gitu kan, ngerespon kondisi perubahan lingkungannya ya. Tapi ya dengan climate change ada suhunya berubah, kelembaban berubah, ya kan, kebiasaan itu kemudian berubah, ya kan. Ini juga kan mempengaruhi pola migrasi, pola fase-fase kehidupan dia gitu ya. Nah itu siklusnya ya, siklus hidupnya itu. Jadi menurut Bapak nih Pak, sebagai seorang ahli yang di bidang perikliman, untuk Indonesia saat ini betul-betul warning atau tidak ya Pak dengan kondisi yang tadi kita lihat prediksi? Ya. Secara keseluruhan. Ya kalau lihat dari prediksi model ya, ini saya juga baru cek lagi, ternyata biasanya tuh kalau prediksi El Nino, La Nina ini itu agreement kan pakai modelnya banyak. Biasanya melihat probability itu. Berapa model yang prediksi El Nino, berapa yang enggak dan lain-lain gitu ya. Biasanya ada persentase tuh. Tapi yang sekarang malah semuanya agree tuh. Bakal El Nino gitu. Enggak ada tuh satupun model yang bilang enggak El Nino gitu. Naik ke semua tuh di atas ini dan nilainya tuh udah di atas angka 1 kayaknya nih semuanya untuk prediksinya. Jadi itu sudah. Iya, artinya kan kalau itu kan ada sudah pasti. Ya, kalau 0, di atas 0,5 sampai 1 itu lemah gitu kan. Terus moderat, kuat, sangat kuat, kelipatan itu kan. Nah, ini memang indikasinya akan mengarah ke sangat kuat gitu sangat kan. Kuat. Jadi semuanya bakal berdampak. Dan sudah pada levelnya berisiko tinggi ya. Artinya kan dari sisi warning, kesiapan ya kita bersiaplah gitu kan untuk ini karena ya dengan climate change sedikit banyak
bisa jadi menimbulkan kejadian-kejadian yang mungkin di luar perkiraan. Kita ambil contoh kasus siklon Senyar aja. Yang kemarin. Gitu kan? Itu kan nggak biasa. Iya betul. Iya kan? Udah gitu siklogenesisnya dan lain-lain perairan kita gitu yang lintangnya rendah gitu Mas. Ya kan. Belum lagi alurnya yang ini. Jadi ya harus bersiap dengan hal-hal yang memang ini. Jadi apapun kemungkinannya kan yang terpenting adalah meningkatkan adaptive capacity kita. Iya kan. Kemampuan adaptif kita nih masyarakat, pemerintah. Tapi ini juga tentunya perlu plan adaptation yang memang yang terencana gitu. Betul. Bukan cuma sesuatu yang kita harapkan muncul dari diri sendiri spontan gitu kan, spontaneous adaptation, tapi memang harus plan adaptation. Jadi yang terencana, jadi sistematis gitu kan. Jadi dan hasilnya diharapkan bisa masif gitu kan. Betul, artinya dari prediksi yang tepat, kemudian ada perencanaan yang memang kemudian sistematis, dan kemudian applicable. Bisa diterapkan di sektor-sektor yang sesuai dengan yang paling tertekan lah ya. Kan mungkin tidak semua sektor tertekan, tapi yang paling kritis sudah bisa mengambil keputusan berdasarkan itu gitu. Itu untuk perencanaannya, itu bahkan masukan terkait yang strategis ya untuk bagaimana mitigasinya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih ini bukan sudah depan mata, kita sudah di dalam proses El Nino, betul. Dan bagi masyarakat pulau kecil yang menjadi concern kita ya dalam pembicaraan kali ini, dalam sampai awal tahun nih apa yang harus dilakukan kemudian? Kalau Bapak boleh memberikan tips. Ini sudah bukan strategis lagi. Bagaimana? Ya, apa yang harus mereka lakukan? 5 bulan gitu. Ya, ya tentunya juga mengoptimalkan apa yang dipunya ya, dan juga ya tadi itu merespon tadi dengan upaya-upaya yang sifatnya individualnya juga itu harus ya hemat air dan lain-lain itu juga respon yang sifatnya memang bisa dan kalau kita bicara tentang resiko di mana pun bisa resiko misalnya kebakaran dan lain-lain kan. Nah itu juga tentunya ya aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan membuang puntung rokok atau apa sembarangan dan lain itu kan juga harus di ini. Nah, tapi juga memang ya mungkin di level masyarakat mungkin perlu juga dibiasakan memberikan hal-hal yang simpel yang berkaitan dengan warning tadi. Kalau misalnya El Nino kategori sekian dan sekian, kalau kayak di Australia ketika masuk suatu musim tertentu dia ada warning level 1, 2, 3, 4 itu orang udah paham. Kalau level sekian dia tuh nggak boleh bahkan air yang dia pakai gitu kan. Dia tuh misalnya dia nggak boleh nyiram tanaman misalnya. Nah itu kan bagian dari penghematan air. Kalaupun dia nyiram tanaman, air yang dari dia pakai yang ditampung atau apa gitu kan. Nah itu bagian dari praktek-praktek yang kecil yang ini. Nah tapi itu sistematis, artinya orang udah paham, ya kan? Tapi sederhana kan? Tinggal pemerintah ngasih warning sekian, masuk level sekian. Kalau level sekian, penggunaan air seperti ini gitu. Nah itu mungkin bisa dibuat di level-level yang untuk kita bicara pulau kecil ya, yang terbatas ininya. Nah, menciptakan sistem-sistem yang seperti itu yang dipahami bersama, yang bisa kemudian aksi bersama gitu. Betul. Dan mudah dilakukan. Gampangnya karena kan tinggal level 1, 2, 3, 4 udah kan. Nah, kata Pak RT sekarang nggak boleh nyiram tanaman. Gampang gitu kan. Ini gitu kan. Udah parah banget gitu kan. Oh, ini nggak boleh gini. Apalagi nyuci mobil, kalian nyuci mobil marahin tuh. Itu kan. Ambil nyuci mobil. Langsung ada secara kolektif mengingatkan kan. Irit sesuai dengan levelnya. Gitu ya. Orang tanaman juga nggak boleh apalagi mobil gitu kan. Nggak boleh isi kolam renang gitu. Seperti itu kan. Di sana kayak gitu kan. Termasuk beberapa pulau kecil kan banyak resort. Kita kalau konteks banyak resort kan. Itu dia apalagi kan di sana banyak ini kan. Eksploitasi air tanahnya tinggi sekali. Bisa berdampak ke warga sekitar. Kalau memang begitu kan. Nah, itu udah berenangnya di laut aja gitu kan. Iya, optimasi yang ada saja, ke laut saja, jangan ke kolam renang kan gitu ya. Hanya tanpa mengurangi kenikmatannya berlibur gitu. Mungkin gitu ya sampai sana ya. Iya betul. Pulau kecil ya memang harus ngomong banyak udah pariwisata kan. Jadi balik lagi ke kalau bisa edukasi masing-masing dirinya untuk beberapa mitigasi yang terjadi gitu. Oke.
Mungkin sharing-sharing kita sudah cukup banyak ini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya untuk sharing dan juga informasi yang begitu bermanfaat. Silakan minum. Iya. Dan di sini Pak, kalau mau dibawa pulang juga boleh. sebagai salah satunya juga kan ini lagi musim kemarau ya Pak ya di Bogor kita punya produk dari PKSPL ini minuman sehat yang namanya Algati. Iya, ini juga iya betul. Ini minuman sehat, simple dan juga praktis yang boleh diciptain. Boleh silahkan Pak. Bisa dicoba nih. Udah berkurang dinginnya nih. Iya. Ya jadi ada beberapa varian, ada lemon, ada jahe dan juga ada serai gitu. Nah, tergantung selera masing-masing gimana mungkin ada review Pak untuk produk kita ini salah satu produk unggulan PKSPL IPB. Wah, ini enak ini. Ada apa? Rasa jahenya juga berasa. Oh, ginger. Iya, memang rasa ginger atau jahe, Pak. Ya, ini. Dan buat saya yang menarik satu nih. Iya. Less sugar. Iya, betul. Karena kadang minuman-minuman itu terlalu tinggi ya, Pak ya. Terlalu manis. Nah, ini yang buat anak-anak, buat kita kan apalagi dengan ancaman kesehatan yang makin ini. Iya betul. Iya ini inovasi. Ini Pak. bisa jadi nilai tambah. Karena less sugar. Karena dia minuman sehat, simple dan juga praktis. Bagi teman-teman yang mau order, mungkin bisa langsung order ke PKSPL IPB. Oke, mungkin itu untuk materi kita kali ini. Terima kasih sebelumnya Bapak Faki untuk informasinya. Sama-sama ceritanya. Iya dan mungkin untuk teman-teman yang nonton beberapa informasi yang dapat saya simpulkan yaitu dampak fenomena El Nino yang sudah terjadi bahkan di Indonesia ini sendiri dan berdampak pastinya di semua daerah terutama di pulau-pulau kecil ini dengan mitigasi yang berupa kolaborasi antara ilmuwan, universitas, pemerintah dan juga masyarakat tidak hanya terjadi ketika warning akan bisa terjadi dampak mitigasi dengan kolaborasi tersebut. Maka bisa dimulai dari diri sendiri untuk mitigasi terjadi El Nino itu. Sehingga dampak El Nino tidak begitu ekstrim. Oke, Sobat Pesisir, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dan sharing-sharing dengan Bapak Faki. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sobat Pesisir, demikian untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode lainnya. Dadah, lautmu, lautku, laut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak.